pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadahnya masih di rumah kita masing-masing ya. Walaupun kita ibadah masih di rumah masing-masing, adik-adik jangan sedih ya, tetap harus bersukacita. Sebelum mulai ibadah, adik-adik bisa mempersiapkan Alkitab, kidung ceria, dan uang persembahan. Sebelum mulai ibadah, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai, adik-adik kalau udah bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang indah pada pagi hari ini. Karena Engkau telah menjaga di tidur malam kami, Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu juga akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus telah berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir tanpa kurang suatu apapun, Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 1, Sungguh Indah Alam. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang adik-adik diambil Alkitabnya karena kita akan mau membaca Mazmur. Kita akan baca dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 5. Kita ulangin ya. Kita baca dari Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 110, Berkereta Awan Putih. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Selamat pagi adik-adik, saatnya kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Boleh diambil Alkitabnya, disiapkan Alkitabnya, dibuka di Yoel pasal 1 ayat 4 sampai dengan 9. Yoel pasal 1 ayat 4 sampai dengan 9. Kalau adik-adik di rumah semua sudah ketemu, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mau berdoa, minta bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami dalam pembacaan firman Tuhan supaya firman ini boleh dapat kami lakukan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yoel pasal 1 ayat 4 sampai 9. Adik-adik yang di rumah juga ikutan membaca ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pelahap. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulut anggur itu. Sebab
maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Tentu telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlitkan kain kabung, karena mereka mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Adik-adik, Bunda ingin bertanya, adik-adik masih ingat peristiwa 1 Januari 2020? Saat itu hujan deras. Ayo, ada yang ingat? Ya, di berbagai tempat di Jabodetabek dan beberapa wilayah di sekitarnya mengalami banjir. Dari banjir itu bukan hanya kehilangan material atau materi atau barang-barang, tetapi ada juga korban jiwa. Sungguh menyedihkan, bukan? Nah, adik-adik, kalau kita lihat salah satu penyebab banjir adalah karena baik selokan, kali, maupun sungai yang ada di Jakarta dipenuhi oleh sampah-sampah, sehingga saat terjadi hujan deras, air tidak dapat mengalir dengan lancar, sehingga meluberlah ke jalan dan menggenangi jalan-jalan. Ada yang ketinggian sebatas mata kaki, ada juga yang cukup tinggi sebatas dada orang dewasa. Nah, adik-adik, ternyata kalau membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan bencana bagi diri sendiri. Nah, adik-adik, pembacaan firman kita pagi ini merupakan seruan Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda ketika terjadi serangan hama belalang yang merusak seluruh perkebunan dan pertanian yang ada di Yerusalem. Serangan hama belalang itu merusak seluruh pertanian dan perkebunan. Coba kita baca sama-sama di ayat yang 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Nah, dari ayat 4 ini artinya sudah tidak ada yang tertinggal untuk mereka. Nah, kalau sudah begitu, kalau sudah tidak ada yang tertinggal untuk mereka, apa masih ada makanankah? Ya, tentu tidak. Bukan hanya itu. Ibadah untuk melaksanakan atau ibadah di Bait Allah sudah tidak dapat dilaksanakan lagi. Karena tepung, minyak, maupun anggur yang digunakan sebagai bahan persembahan sudah tidak ada. Wah, kasihan ya, kasihan. Lalu apa yang harus dilakukan bangsa Yehuda? Nabi Yoel menyatakan di ayat 8 dan ayat 9, berkabung dan merataplah. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi Yoel menyatakan atau menasihatkan kepada umat supaya mereka memohon ampun kepada Tuhan dan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mengapa mereka harus mohon ampun kepada Tuhan? Karena mereka berbuat salah kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan mereka mengalami serangan hama belalang. Nah, adik-adik, dari cerita kita pagi ini atau cerita kita hari ini, kita bisa belajar beberapa hal. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus mengizinkan atau Tuhan Yesus memakai berbagai peristiwa untuk mengajarkan anak-anaknya. Seperti contoh peristiwa banjir. Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada adik-adik supaya adik-adik tidak membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah di tempat sampah. Jangan di selokan, di kali, ataupun di sungai. Yang kedua, dalam menghadapi peristiwa bencana,
ada yang bisa kita lakukan. Pertama-tama, kita bisa mendoakan mereka supaya mereka dihibur, supaya mereka boleh Tuhan Yesus hibur dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada mereka melalui pemerintahan yang ada di pemerintahan setempat maupun masyarakat yang ada di sekitar mereka. Dan jika ada kesempatan untuk memberikan bantuan, adik-adik bisa menyisihkan uang jajan dan bisa disumbangkan kepada korban melalui kotak persembahan seperti di gereja, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar adik-adik. Atau bisa juga melalui pemberian baju-baju adik-adik yang sudah tidak adik-adik pakai lagi tetapi masih baik atau bagus, ataupun melalui pemberian buku-buku pelajaran yang sudah tidak adik pakai lagi tetapi semua masih dalam kondisi baik atau bagus. Itu semua bisa adik-adik berikan. Nah, adik-adik, apapun yang kita bisa lakukan untuk menolong sesama, kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan penuh sukacita, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin adik-adik, amin. Ya adik-adik, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saatnya untuk kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami dengar tadi. Kami percaya Tuhan Yesus akan membentuk kami untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang takut akan Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan memberkati orang tua kami. Berikan semangat dan pengharapan dalam situasi sekarang ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang sudah dengan sabar dan setia mengajarkan banyak ilmu kepada anak-anak kami. Tuhan Yesus jaga dan sertai mereka selalu. Begitu juga dengan pemerintahan kami, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tuhan Yesus berikan perlindungan dan hikmat, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan kami ini adalah keputusan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter ataupun tim medis atau semua yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan sertai mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan boleh membuahkan hasil yang baik. Terima kasih juga Tuhan untuk semua teman-teman yang kami miliki, yang kiranya Tuhan Yesus juga memberkati mereka seperti Tuhan Yesus memberkati dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni semua dosa dan salah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Untuk uang persembahannya nanti bisa dijadikan satu dengan uang persembahan orang tua. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Kita nyanyi sama-sama ya, 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus,
Kami anak-anak-Mu telah memberikan sedikit dari berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah persembahan yang telah tadi kami berikan dapat berguna bagi pelayanan kami Tuhan Yesus dan kehidupan kami dalam sehari-hari. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 263, Ku diberikan kidung baru. Tanya sama-sama ya, 1, 2, 3. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling ceria, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita selanjutnya, kita menerima berkat dari Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah kami telah selesai. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Tuhan Yesus, jaga dan sertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.